Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أما بعد. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Maka ketika kita sholat, kita wajib membaca suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah ada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Karena ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah bagian daripada nama-nama Allah yang 99. Hafal Asmaul Husna? Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Ya harus hafal ya, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang hafal Asmaul Husna maka wajib baginya surga. Ya, menghafalkan itu hadisnya barang siapa yang menghafalkan loh ya. Dan itu bukan sembarang hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih hadisnya. Ya, barang siapa yang hafal Asmaul Husna. Maka ini ditarget yang belum hafal ya, kapan-kapan kita harus masukkan itu. Kemudian dalam suratul Fatihah ini terdapat ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Ar-Rahman itu adalah artinya apa? Zat yang maha pengasih atau maha pemurah ya. Allah maha pengasih, maka Allah akan memberikan belas kasihannya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat pengasih atau sifat pemurah ini diberikan kepada semuanya tanpa pandang bulu. Ya. Orang kafir diberikan, orang muslim diberikan. Ya, orang yang sholat diberikan, orang yang tidak sholat juga diberikan, karena kemurahan Allah. Oleh karena itu, sifat Rahman itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah kepada seluruh
alam tanpa kecuali. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya adalah hal-hal yang bersifat duniawiyah, gitu kan? Dunia itu Allah berikan kepada siapa saja, ya. Napas ini kehidupan Allah berikan kepada siapa saja. Oksigen, ya, yang digunakan untuk napas kita sehari-hari, Allah berikan kepada siapa saja. Orang mukmin, orang non mukmin kasih semua. Ya, makanan, ya, Allah kasih semua. Ya. Karena apa? Kemurahan Allah. Dan itu harga daripada nikmat duniawiyah itu, ya, itu tidak ada harganya di sisi Allah. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan, andai kata dunia itu ada nilainya di sisiku, ya, walaupun nilainya hanya sebelah sayap nyamuk, pasti aku tidak akan berikan kepadanya walau hanya seteguk air minum, ya. Oleh karena itu diberikan kepada semuanya. Nah, itu namanya sifat apa? Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bedanya dengan sifat Ar-Rahim, Ar-Rahim, ya, sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim itu artinya sebenarnya sama, rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, tapi khusus kepada orang yang mukmin, ya. Loh, kalau gitu di mana keadilan Allah? Ya. Allah sangat adil dan maha adil karena hakikatnya telah ditawarkan, ya, kepada semuanya jalan-jalan agama, jalan-jalan kebenaran. Inna hadainahu sabila. Kata Allah, ya, inna hadainahu sabila, sesungguhnya aku telah memberikan petunjuk jalan kepada semuanya, ya. Jadi semuanya sudah diberikan petunjuk itu, ya kan? Tapi imma syakira wa imma kafuro. Sebagian itu menerima petunjuk itu dan sebagian menolak. Jadi karpe dewek, karpe sopo sing nolak, ya kan? Salah sopo nolak, ya kan? Gitu, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang menerima petunjuk itu, ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Lalu para sahabat tertegun-tegun. Loh, dimasukkan surga kok menolak? Siapa? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak ya Rasulullah? Menolak surga, siapa yang menolak? Itu pertanyaan dari siapa? Para sahabat, ya. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad apa? Ya, orang yang taat kepadaku dia adalah yang menerima surga, ya kan? Sedangkan orang yang menolak taat kepadaku, ya, sungguhnya dialah yang menolak masuk surga. Kan gitu. Jadi sudah jadi pilihan hidup mereka. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo coba bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat dan Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan sebenarnya mudah, kan? Telah ditawarkan kepada mereka kalimatut thayyibah, kalimat syahadah. Jawab mereka apa? Enggak.
Jadi dia menutup, tidak menerima tawaran surga. Itulah yang disebut kafir. Ya. Jadi kafir, kufur itu yang ketutup hatinya sehingga dia tidak menerima kebenaran. Ya. Dia tidak menerima, tidak mengakui kehadiran Allah dan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kafir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat Ar-Rahman dalam diri seseorang akan memunculkan sifat belah kasihan, ya, sifat peduli, sifat mau memperhatikan terhadap orang, makhluk, ya. Jadi kalau orang masih punya kasihan, masih punya belas kasihan, ya, dia tidak pandang bulu orang kafir maupun orang mukmin diberikan jatahnya, ya. Maka ketika kita melihat ada orang jatuh, nggak usah ditanya, kamu agamanya apa, ya, nggak usah ditanya. Ya. Itu bagian dari sifat Ar-Rahman itu, ya, sifat belas kasih. Kita harus punya sifat belas kasih karena kita punya hubungan kepada manusia, hubungan basyariah sesama manusia. Maka ada tanah longsor, orang pada mati, ayo kita bantu, kan gitu. Gak usah harus tanya agamanya apa, gak usah, ya, kita bantu. Ini sifat daripada Ar-Rahman Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga punya kepedulian, ya, kepedulian sosial. Ini bagian daripada sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, ya kan, kalau Ar-Rahim itu adalah bagaimana kita juga tetap menyampaikan, ayo pada sembahyang, pada sholat. Nah, kalau perlu ke mereka yang belum punya syahadat mungkin juga ditawarkan perlunya, ya, supaya selamat. Kalau Rasulullah menawarkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ya, wahai sahabat-sahabatku, ucapkan la ilaha illallah agar engkau jaya, engkau untung, nanti aku menjadi pembelamu dari kiamat. Perkara mau atau tidak mau jangan dipaksa, ya, gitu, ya. Itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sifat Rahman dan Rahim Allah. Semoga Allah memberikan juga kepada kita menjadi hamba yang kecipratan sifat Rahman Allah, sehingga kita memiliki kemurahan hati terhadap sahabat-sahabat kita, dan Allah memberikan juga kepada kita kerahiman Allah, sehingga kita kasih sayang terhadap anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga selalu sabar berdakwah, sabar menyampaikan kebenaran, sabar, jangan ada batasnya, ya, terhadap saudara kita. Ayo ajak lagi, belum mau ajak lagi, belum mau ajak lagi, ya. Jangan dilihat daripada kejelekannya, ya, lihatlah nanti di akhirat, ya, resikonya kalau sampai tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Berat, satu percikan api neraka yang mengenai telapak kaki kita, maka mendidih otaknya. Ini yang selalu dan selalu, ya, jangan sampai kita berputus asa untuk berkasih sayang, ya, terutama sekali kepada diri kita, kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, kepada anak, kepada istri, kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai bosan apapun yang terjadi, kita selalu mengajak kepada kebaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.